Oke. Memang sering pemadaman ya, Zizah ya. Lagi Iya, giliran aja kayaknya, Mas. pikiran ya. Ih, jangan dong, Zi. Nanti aku juga dapat berarti. Eh? Jangan giliran nanti ini ikut juga kosku. Oh, udah kos saja semua di Garsol aja. Di studi aja, di belakang, Hmm. belakang kebun. Udah Mas lanjut ini jadinya Lanjut ya, ya bikin apa? Bikin feel baru di belakang. Di belakang, ya di paling belakang ya. Mbak Ika, nanti coba ikuti ya. Iya, Mas. Aku Oke. ikut nyimak dulu kali ya. Gimana, Mbak? Ikut nyimak dulu. Oh ya, boleh, boleh. ini field baru judulnya skor total atau apa? Nah, berarti kita harus mengeksekusi skor itu tiap jasa ya, berarti. Ya enggak? Kalau logikanya. Setiap jasa kan kita harus mengetahui skor setiap jasa ya. Ya, Berarti bikin cukup banyak berarti. Sek- eh, skor P1 gitu. Atau ST, skor total P1. skor total P1 double. Ap- Ah, Coba double ya. Iya, double. Coba itu dulu aja. Oke. Terus STP2 misalnya gitu. Kita coba dua dulu. Kenapa kok kita pakai double ya? Pilihan. Karena ada komanya ya. iya, yang ini kayak Bob R7 biar bisa masuk dan kehitung. Oke. Coba yang skor total P1. Berarti rumusnya apa ini? P1 berarti yang Skor semua vegetasi. semua P1-nya. Ya, skor vegetasi P1 dikali dengan bobot vegetasi P1. Ya, terus ditambah pakai kurung enggak? Pakai ya. Tapi kalau benar, hmm, Perkalian sama tetap tetap ya, tetap duluan kali sih Mas, tapi nggak pernah. Nggak enggak harus apa-apa koma. aja. Pakai Nah, terus coba, nggak Mas? coba tanpa kurung dulu. Hmm. Ditambah skor genesis. Apa dulu kamu? PL PL. dulu. PL untuk P1 penyedia pangan. Heeh. Terus dikali bobot PL untuk P1. Terus ditambah skor ecoregion untuk P1 dikali bobot ecoregion untuk P1. Coba apakah berhasil? Oke. Good.
W. Udah, Mas. Bisa ya? Ya. Itu punyamu titik apa koma? Indi. Pakainya titik. Ya, kadang ada settingnya ya, ada titik, ada koma ya. Nah, coba diteruskan dulu yang P2. Itu oke. Teman-teman masih ingat kalau pakai bobot itu istilahnya apa namanya? Berjenjang tertimbang atau kalau di Berjenjang tertimbang, beneran. benar ya? Kalau Jadi yang sekolah doang berarti berjenjang. berjenjang saja ya. Cuma menjumlahkan tanpa mengalihkan dengan bobot ya. Jadi istilah tertimbang itu menimbang dengan bobotnya ya. Bobot itu kan apa namanya? Kontribusi dari parameter itu untuk jasa ekosistem tertentu. Misalnya tadi ada bobotnya bobotnya si bentuk lahan aluvial untuk P1 penyedia pangan. Dia bobotnya tinggi, artinya kontribusi jenis bentuk lahan aluvial itu tinggi untuk produksi pangan, sehingga dia nilainya tinggi. Kalau bobotnya 3 parameter itu dijumlahkan kan 1 ya. Itu sama dengan persentase. Oke. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kita buat sampai 18, Vin. Atau cukup contoh saja kita sampaikan kan P sudah ya, P ya. Ya ini P3, sorry, berarti R ya. Langsung aja coba. Nanti yang lain bisa nyusul. Ini contoh aja R1, terus R2, terus C1, C2, D1, D2, misalnya gitu. Kita contoh dua-dua saja. Udah tuh. Oh iya, C. C. Habis C apa Mas tadi di pedoman? D, 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 Dedi. Oh, Ya, ya. mulai yang R1. Ini sama nggak? Hmm. Di copy. Ya.
Ini. Oke. Udah, Mas. Hmm? Udah di sampai ST2, STD2. Oke. Berarti itu kita udah dapat skor total dari contoh ya. Contoh P1, P2, R1, R2, C1, C2, dan D1, D2. Itu artinya P1 itu apa tadi? Jasa penyedia pangan. P2 jasa, tidak hafal juga saya. Penyedia air bersih. R1 pengaturan kualitas udara. R2 pengaturan iklim. D1 untuk estetika, C2 rekreasi. D1 habitat dan keanekaragaman hayati, dan D2 pembentukan atau regenerasi tanah. Nah, seperti di modul atau di pedoman itu disampaikan bahwa skala terkecil, skor terkecil itu 1, skor total terkecil 1, terbesar 5 ya kalau tidak salah. Nah, itu berarti akan kita kelaskan dengan metode Likert atau pembagian apa namanya? Interval yang teratur kalau nggak salah. Itu sesuai di modul, Vin. Kita bikin kolom baru dengan kelas P1, kelas P2, kita kelaskan menjadi sangat rendah sampai sangat tinggi. Langsung teks ya, Mas, berarti. Langsung teks. P1 dulu. Oh iya. Nah, ini nanti sebenarnya ya terus karena ini kita contoh aja biar cepet kan cuma 2 ya. Nanti kan harusnya 18. Nah, 18 itu diurutkan, terus kelasnya juga 18. Diurutkan. Nanti paling akhir tuh nanti luas. Kolom luas. Nah, nah,
Kita pakainya select by attribute, Win. Oh iya, select yang Ya, betul. Kita select. salah. Hah, oke, select. Select by attribute, kita langsung cari ke ST-P1, skor total di P1. Nah, langsung kita baca antara dari bawah, misalnya dari 1 sampai 1,81. Berarti kurang dari 1,81 aja berarti. Langsung ya. Nah, kurang dari 1,81. Ya, sama sesuai di modul ya. Sorry. Oh iya, itu salah. Harusnya yang bawah itu 1,80. Tapi nggak apa-apa. Kalau operasi PB scriptnya udah benar. Nah, itu terselect ya berapa? 6.443. Yang terselect itu harusnya di bawah 1,81. Berarti 1,80 masuk ya. Itu kan terselect. Oh iya. Itu masuk di kategori penyedia pangan yang sangat rendah. Dan gitu bacanya ya. Kita isi aja langsung sangat rendah. Nah, Mas, terus yang kelas kedua, Yang apa ini? Kelas kedua ya. Kelas kedua itu rendah. Berarti 1,81 sampai 2,60. Berarti pakai 1,81. Skor total lebih dari 1,8. Iya ya. 1,8. 1,8. N STP1 kurang atau sama dengan atau kurang dari 2,61. N kurang dari itu kurang dari, nggak pakai sama dengan sebenarnya ya. Berapa tadi? 259. Enggak. 2,61 berarti. 261. Nah, ini yang depan kebalik, Bin. Yang depan ya itu lebih besar. Nah, coba play. Udah nih. Berhasil enggak? Hasil ya. Skor P1. Paling kecil 256, Oh, masuk. paling besar 236. Paling besar yang 2,5 itu. Yang 2,3 paling kecil. Oh iya, iya. Dikasih label dulu apa? Oh, paling kecil Oh, 1,92. 192, Mas. Yang Ya, paling besar 2,6. kita isi dengan kategori rendah.
Udah. Terus yang ketiga, lebih dari 2,6. Lebih dari 2,6 kurang dari 3,41. Ya, ya. Ya, udah langsung diisi aja. Nah, kita cek di akhir apakah ada yang belum terisi. Sedang ya, Terus, Mas? ya, Oke. Udah 40. 3,40 dan kurang dari 4,1. Tinggi. Salah. Lebih dari 4,20. Lebih dari 4,20. Ya, coba ada yang tambahan nggak? Di scroll ke bawah. Yang di kelasmu. Kelas P1-nya ada yang sudah terisi belum? Belum. Ya, coba diisi menjadi sangat tinggi ya. Ya. Nah, oke. Kita lihat semua apakah sudah terisi. Paling bawah. Langsung aja, Kak. Ada kosong tadi. Nggak ada, Mas. Nih, udah bawah yang ini. Oke, kita langsung simpulkan untuk yang kelas P1. Nah, itu diurutkan dulu, Win. Yang sangat tinggi paling atas. Oke, pewarnaannya sama dengan yang di modul. Hijau gelap, sangat tinggi. Oke, pakai derajat itu juga boleh. Nah, itu outline-nya dihilangi. Sangat tinggi, tinggi, sedang. Ini aja kah? Oke dulu. Oh,
Kaget. Oke. Eh, cara bacanya gimana ini? Adminnya ditutup dulu aja. Oh. Nah, berarti simbol hijau gelap itu adalah kategori kelas jasa ekosistem penyedia pangan kelas sangat tinggi ya. Artinya secara logis lokasi itu adalah lahan yang fungsinya adalah menyediakan pangan. Gitu ya berarti ya. Nah, cara ngeceknya, nah jadi teman-teman ketika sudah dapat pemodelan seperti ini, jangan lupa terus tetap dicek apakah model atau tampilan seperti ini itu merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Ya, salah satu pendekatan yang mudah itu ya kita ngecek penggunaan lahannya. Ketika dia hijau gelap, artinya dia kelas penyedia pangannya itu kan tinggi ya. Sehingga penggunaan lahan existing atau yang ada di situ harusnya yang menyediakan pangan. Yaitu bisa sawah, bisa kebun, bisa tegalan, bisa ladang. Biasanya seperti itu. Nah, coba pilih zoom yang hijau gelap dan hijau terang dan merah itu, tengah-tengah itu. Ini Mas. Oke, lagi zoom detail lagi. Nah, itu kita ngeceknya dari PL misalnya ya. Kita klik pakai apa huruf I ya. Kan di SHP Intersect itu kan sudah memuat semua informasi parameter. Kita coba klik yang hijau, hijau gelap. Itu apa? Penggunaan lahannya apa? Penggunaan lahannya kebun campuran di kelas. Campuran ya, masih logis, masih logis. Yang hijau gelap yang besar, oh, sorry. Cuman Tujuan klikmu kok bisa lompat. Coba yang identify from itu, yang I ya, yang diklik kok, diklik di hijau besar. lain ya ininya. Yang topmost layernya itu benar ya? Udah intersect. Nggak masalah ya. Nah, itu coba diklik. Nah, mungkin kurang. Coba. Nah, itu maksudnya identify from. Ya, kamu ngeklik yang mana? Hijau Iya, atau delay ya tampilannya ya? Ya, saya. Nah, itu coba. beda-beda ya. Nah, itu ada sawah itu. Intersect kok iso banget ya. Atau coba kamu transparansikan dengan PL-nya. Nah, itu sawah dengan padi diselingi palawija itu make sense itu. Itu vegetasi hutan pegunungan bawah. Ini juga yang lain. Coba anu aja. PL-nya aja, PL.
PL-nya dimunculkan, kelas join-nya. Ya, dimunculkan apa? Labelnya, Bo. Loaded nggak nanti? Hmm, Untuk ngecek. loaded kayaknya Mas. Atau warna aja. Ya, boleh coba disimbolkan. Yang saya penasaran yang hijau gelap besar itu apa ya? Yang cukup luas itu. Simbolmu ganti dulu. Simbolmu bukan gradasi hijau ke merah. Oh ya. Cari yang data nominal paling atas. Ya, Gitu ya. Hah? Oh, select-nya nggak bisa. Coba select ini. Itu apa yang terselect? Kenapa dua ini? Oh, kebun campuran dan sawah itu ya. Hmm. Oke, oke. Berarti memang artinya modelnya eh, bisa diterima gitu loh. Nah, itu. Nah, bisa dilihat di situ juga boleh. Apa yang hijau gelap itu? Yang request. Nih, sawah. Sawah dengan padi diselingi palawija. Oke ya, logis ya berarti bahwa ketika dia penggunaan lahannya itu sawah, dimodelkan untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan, itu masuk dalam kategori penyedia pangan kelas sangat tinggi, kan gitu. Kalau yang merah itu kan sangat rendah, itu apa ini? Blok besar ya. Kebencanaan sama bangunan permukiman. Kok ke selek 2? Wait. Boleh ya. Ini apa ini? Kalau delay-nya gini. Ya itu delay itu. Langsung aja kamu ke yang merah. Kok kacau ini. Masuk ke anunya aja. Ya, kamu detailkan aja. Zoom yang detail. Sebentar. Oke, coba kita lihat. Kayaknya Oh, delay deh Mas ini nih. ya, kita unselect dulu semua. Select. Ada. Ya, yang merah. Detail aja. Oh. Nah, misalnya gitu. Kalau lihat polanya ya permukiman itu. Nah ya, bangunan Ya, permukiman ya, kota. bangunan permukiman kota. Berarti ketika dia wujudnya itu bangunan,
lahan terbangun itu kan kalau dilihat dari D3TLH untuk penyedia pangan kan rendah atau sangat rendah ya. Berarti logis ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Ika, Mbak Vindi ya. Kalau kita coba pemodelan, itu juga bisa kita cek untuk jasa ekosistem yang lain. Ini kan baru pangan. Nanti ada penyedia air, ada unsur hara, siklus hara, misalnya gitu. Itu ada penjelasannya di pedoman. Di pedoman itu ada penjelasan siklus hara itu tentang apa, satuannya apa, itu ada. Itu bisa download di Google Drive yang kita sampaikan ada. Gitu Mbak Ika dan Mbak Vindi. Ada Oke. masukan, ada koreksi mungkin? Iya, Mas. Sebenarnya saya udah mulai nggak bisa ngikutin pas yang pas intersect tadi. Pas intersect kan harus ada berapa yang diubah lagi kan. Nah, tadi itu stuck sampai di situ. Hmm, Terus eh, nanti bolehkah di pertemuan selanjutnya di-review kembali gitu? ya, ya, boleh Mbak. Sip. Yang mulai dari intersect-nya ya Mbak? Iya, iya Mas. Oh ya, kalau yang intersect terus judul kolomnya jadi kacau itu ya? Iya, Oh ya. Kalau sampai yang join tadi oke ya Pak? iya. Sudah join. Kalau yang join itu oke. Pas Ah, masuk intersect itu, oh ya. Jadi tadi kan kesimpulannya dari teman-teman kita analisis bareng-bareng itu tadi kan ketika sudah join itu kan masih sementara atau temporary ya. Itu harus di save dulu jadi SHP baru, Mbak. Kuncinya di situ sebenarnya. jadi yang udah join, kita join kan, habis itu save Di SHP ekspor. gitu. Di data di X. ekspor. Ya, betul. Di ekspor data dulu. Jadi kita punya 3 SHP baru yang hasil join. Kalau tadi kan masih sementara. Jadi ketika ada, tadi kan judulnya vegetasi, reklas, genesis. Terus kita joinkan dengan Excel. Ketika sudah masuk joinnya, tabelnya sudah masuk kan dia belum berubah nama ya Mbak. Masih nama awal. Nah itu kita klik kanan data ekspor data. Kita beri nama vegetasi joined misalnya atau dan reclass joined, genesis joined. Artinya tabel Excel itu sudah permanen di SHP. Kalau kita tidak ekspor data, hasilnya ketika di intersect kacau itu. Nah, itu. Ini tadi di anu ya, direkam ya. Ya. Halo, Gimana Mas? Gimana Mas? record ya tadi ya. Di record. Iya. Ya sudah. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nanti kita review mulai dari yang setelah join terus ekspor data jadi SHP baru, Vin. Terus setelah itu kan intersect. Hmm. Setelah intersect kan bikin fill baru untuk menghitung skor total. Langkahnya cuma cuma itu sebenarnya. Hanya memang karena jenis jasa ekosistemnya itu 18 jadi kelihatan banyak dan ruwet ya, Mbak Ika. Jadi panjang kolom kolomnya jadi panjang. Oke, seperti itu Mbak Ika, Mbak Vindi. Ada lagi besok di pertemuan selanjutnya kita reviewnya bisa cepat kok karena hanya hanya
yang problem nama kolom kan ya tadi. Tapi untuk langkah-langkahnya kan seperti itu ya, Mbak Ika ya. Oke. Iya, Mas. Ya, ada lagi mungkin setelah D3TLH besok mungkin review sedikit prosesnya teknis itu, atau kita mau analisis lagi, Mbak, nganalisis lagi untuk D3TLH, atau bisa berlanjut di yang apa ya kemarin, pesisir ya. Kita coba layout kan apa tadi, kita Yang D3 TLH ini sampai sini aja, Pak, Mas. sampai sini aja, Mbak. Kalau untuk teknis pemetaannya sampai kelas ini sangat rendah sampai tinggi, sangat tinggi. Ini untuk kesediaan pangan gitu ya. Iya, betul. Kalau di modul atau di gimana, Mbak? Kalau misalkan eh, contoh yang lain lagi gimana, Mas? Contoh yang Kesediaan apa? air yang Oh, buat D3 TLH. oh boleh. Kita bahas yang per tema jasa lingkungan ya, Mbak. Ini kan baru pangan. Masih ada untuk jasa penyedia air. Ada apa lagi ya? Ada jasa untuk pengaturan iklim, pengaturan kualitas udara, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Ini bagus juga, R3. Iya, boleh. Ya, boleh. Nanti kita bisa bahas satu persatu. Yang kira-kira banyak digunakan lah. Nah, oke. Itu, Mbak. Ada lagi, Mbak? Itu dulu kali, Mas. Ya? Itu aja dulu. Oh ya, J. Itu aja dulu. Berarti kita review teknisnya ini. Sekaligus kita coba diskusi tentang jasa yang lain ya. Jasa penyediaan dan jasa pengaturan yang lain selain pangan. Ini kan pangan ya. Oke. Tidak ada lagi, Mbak Eka. Windy mungkin? Belum ada, Mas. Tidak ada ya. Ini berapa jam ini kita? Ya, 3 jam ya. 6:30 ini sudah. Oh, 2 jam. 8:30. Lebih sedikit. Oke. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri dulu ya, Mbak Eka, Mbak Windy. Oke. Nanti Terima jangan lupa. kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Saya yang terima kasih sudah berkenan untuk menyempatkan waktu. Ini nanti mohon izin Windy untuk proses recordingnya ya. Ini dikirim, kalau kemarin kami upload di YouTube Studio, nanti linknya bisa kita share ke Mbak Ika juga ya, Windy ya. Iya, Mas. Oke, terima kasih. Kalau